Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Azhar Akbar kembali menjumpai Anda di program Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 12 Maret 2024. Dan memang selama bulan puasa ini sendiri, saudara, kita berpindah jam tayang. Biasanya kami menyapa di Ruang Publik ini sendiri di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan sampai ketinggalan untuk memperbarui informasi Anda seputar isu-isu kepublikan. Dan terkait dengan isu kepublikan juga di saudara, baru-baru ini sendiri kita mengetahui pada tahun 2023 terkait dengan angkutan batubara ini sendiri sering dilakukan buka tutup untuk menjamin keselamatan, terus juga kenyamanan masyarakat. Dan resminya sendiri pada tanggal 23 Desember 2023 yang lalu ini angkutan batubara memang melalui instruksi gubernur ini dihentikan sementara untuk menggunakan jalur umum dan difokuskan untuk menggunakan jalur air. Tapi memang baru-baru ini sendiri muncul lagi wacana dan juga kebijakan terkait dengan penggunaan jalur umum untuk angkutan batubara dan sudah dilakukan uji coba mulai tanggal 4 Maret 2024. Lantas sebenarnya bagaimana sikap yang dikeluarkan pemerintah dan juga ada urgensi apa sebenarnya terkait dengan pembukaan kembali jalur angkutan batubara ini, dan nanti kita akan langsung berdiskusi dan juga berbincang terkait dengan intrik dari permasalahan dan juga mungkin ada faktor pendorong yang juga mendukung nanti untuk batubara ini sendiri dibuka. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, angkutan batubara kembali dibuka, kita sudah bersama narasumber yang tidak asing lagi dan juga kita akan berdiskusi sebenarnya apa dan bagaimana langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk pembukaan angkutan batubara ini sendiri. Kita sudah bergabung dengan Wakil Ketua Satgas Wasgakum dan juga Asisten Ekonomi dan SDA Provinsi Jambi, Bapak Johansyah. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Akbar. Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dan Pak Johansyah ini sendiri nanti kita akan bercerita ya, Pak ya, dan juga berdiskusi lebih dalam sebenarnya apa intrik yang akan kita gali dan juga kenapa urgensi ini kembali diangkat lagi. Sebelumnya memang sudah ditutup, tetapi kenapa dibuka, dan kita akan bertanya mungkin ada poin penting di dalamnya. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami dan juga langsung berbincang dan juga bertanya ataupun berdiskusi, langsung saja di 0741663885 atau di 0811 743 3133. Baik, Pak Johansyah, terkait tadi yang sudah kita bahas sedikit, memang sebenarnya bagaimana pandangan terkait dengan pembukaan kembali jalur batubara ini menggunakan jalan umum, Pak? Ya, baik, dapat saya sampaikan memang terkait dengan angkutan jalur batubara ini kan menjadi polemik kita bersama ya. Jadi pemerintah memang saat ini memang melihat bahwa persoalan batubara ini juga sangat penting. Nah, kita sebenarnya memang di tahun 2024 sebenarnya kita kemarin berharap memang jalur khusus batubara yang kita tawarkan dengan 3 investor itu selesai dibuat dan bisa dioperasionalkan Januari 2024. Di persoalan di lapangan ternyata memang terkait dengan pembebasan lahan ini menjadi persoalan. Memang di luar prediksi kita. Karena dari jalur yang kita buat 3 trase dari Mandiangin ke Tenam itu tidak selesai karena ada persoalan dengan pengusaha perkebunan yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Kemudian jalur Pau sampai ke Mudung Darat ya, yang kita lihat di Mendalo Darat itu juga PT SAS juga berpolemik ya terkait dengan penolakan dari masyarakat. Nah, ini kita dalam proses penyelesaian juga. Yang terakhir juga itu dari Tempino atau dari Kilangan sampai ke Dusun Mudo, Muara Jambi itu juga masih ada masalah, masih ada hampir 22 titik yang masyarakat menolak terkait dengan pembebasan lahan. Nah, inilah yang menjadi pemerintah harus mengambil suatu langkah yang betul-betul bijak dalam rangka untuk mengatasi angkutan batubara. Kita ketahui bahwa memang pada bulan Desember ya, itu sudah kita hentikan ya, karena persoalan batubara ini berdasarkan masukan dari masyarakat dan sebagainya itu juga, dan lihat kemacetan tidak bisa terurai, maka kita hentikan. Kemudian kita lakukan rapat bersama Forkopimda
minta masukan dan sebagainya, dan akhirnya keluarlah Ingup kita itu nomor 1 tahun 2024 yang melarang semua angkutan batu bara itu untuk jalur yang biasa mereka pakai. Nah, kita optimalkan jalur sungai. Nah, inilah yang dasar yang paling penting yang digarisbawahi dari Ingup ini, kita mengoptimalkan jalur sungai. Nah, seperti itu. Itu dulu. Untuk sementara memang memanfaatkan dan juga memaksimalkan. Ya, jadi lahirnya Ingup itu seperti itu. Ya, itu. Nah, terkait dengan kita sudah buka kembali hauling batubara, ini kan per tanggal 4 Maret ya, 2024 ini, kita mempunyai skema yaitu mengoptimalkan jalur sungai. Nah, jalur sungai setelah kita berdiskusi ya hampir 3 bulan ya, hampir 2 bulan lebih ya berarti ya, kita diskusi bagaimana mengoptimalkan jalur sungai ini lebih optimal. Nah, ternyata setelah kita survei dan kita turun ke lapangan bahwa tidak banyak ya pemilik tambang itu yang sangat dekat dengan pelabuhan-pelabuhan jalur sungai. Kita contohkan di Batanghari, kita ada 5 pelabuhan itu, pelabuhan PUKS maupun Tersus yang dimiliki oleh beberapa perusahaan. Nah, inilah yang kita optimalkan untuk angkutan jalur sungai. Nah, namun kita sadarin bahwa mengoptimalkan jalur sungai tidak semuanya itu dekat dengan mulut tambang. Makanya ada skema yang kita buat mengoptimalkan jalur sungai, namun tetap kita menggunakan jalur darat dengan jumlah kendaraan yang terbatas seperti itu. Ya. Baik, berarti ada pembatasan jumlah kendaraan juga walaupun memang menggunakan jalur darat. Untuk targetnya sendiri sebenarnya kita memang mendengar bahwa banyak sekali target tanggal atau target waktu dan tenggat untuk penyelesaian jalur khusus ini sendiri atau jalan khusus untuk angkutan batubara. Ini sebenarnya kalau dari pemerintah Provinsi Jambi sendiri targetnya kapan, Pak? Kita sudah panggil ya 3 investor ya. 3 investor yang membangun jalan khusus ini. Kita harapkan memang paling lambat bulan Oktober itu, walaupun salah satu jalur ini siap untuk digunakan. Nah, kita sudah panggil dan kita lakukan pendekatan agar mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan jalur batubara untuk jalan khusus ini. Karena kita mengetahui bahwa untuk jalur khusus batubara ini kan memang pengadaan tanah itu memang murni dari swasta. Jadi memang mereka melakukan perundingan dengan pemilik tanah atau pemilik perkebunan itu adalah memang B2B, mereka yang melaksanakan. Nah, peran pemerintah membantu saja. Kalau ada persoalan ini kita akan dorong untuk membantu penyelesaian persoalan dengan pembebasan tanah seperti itu. Jadi murni memang ini adalah wewenang dari pengusaha investor pembangunan jalan khusus itu. Seperti itu. Memang kebijakan diatur oleh pihak pribadi ya seperti itu ya Pak, dari pihak kepentingan. Kita atur, tapi untuk pembebasan tanah dan sebagainya itu memang mereka negosiasinya adalah melalui B2B mereka. Kalau tidak selesai nanti baru pemerintah membantu untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Tetap pemerintah juga hadir dalam menyelesaikan masalah pembebasan tanah itu, kita bantu. Baik, kalau sejauh ini sudah berapa persen Pak untuk pembebasan lahannya? Nah, kalau satu daerah Mandiangin sampai ke Tenam ya, itu justru di Tenam itu PT Inti Tirta itu sudah membangun pelabuhan ya, PT Delhi itu 40 hektar, dan itu memang persentase untuk pembebasan tanah dan sebagainya sudah hampir 85%. Nah, inilah yang kita harapkan ini cepat selesai ya, maksimal ya bulan Oktober. Kemudian terkait dengan jalur yang pauh sampai ke ini Mendalo Laut ya, itu sekarang kita hitung itu hampir 75% ya mereka ini pembebasan lahan. Ada beberapa titik yang memang persoalannya harus diselesaikan untuk pembebasan tanah. Kemudian untuk jalur Kilangan menuju Dusun Mudo yaitu PT Putra Bulian, itu memang secara fisik mereka baru 25% untuk melakukan
pembangunan ya, pembukaan lahan. Namun kalau pembebasan tanah itu hampir 70% ya. Nah, ini mungkin kendala mereka itu mungkin dalam persoalan dana seperti itu. Nah, itu. Baik, berarti kalau misalnya untuk jalur ini sendiri nanti ketika pengangkutan dilakukan di mana muara untuknya, tetap di daerah Kota Jambi Talangduku atau ada pemindahan, Pak? Kalau jalur khusus ini selesai, kita pahamin dulu. Jalur khusus ini tidak menggunakan jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Dia memang mempunyai jalur khusus dibangun untuk trase untuk jalur batubara ini. Nah, kalaulah ini sudah siap, di dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa jikalau memang jalan khusus sudah selesai, maka semua perusahaan tambang itu wajib melalui jalur sungai, jalur khusus yang sudah disiapkan itu. Nah, ini skemanya nanti diatur berapa pemilik tambang masuknya di pintu mana mereka masuk dari trase yang kita siapkan 3 trase itu. Ada 3 Dan mudah-mudahan kalau ini sudah selesai, mereka tidak boleh lagi menggunakan jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten, seperti itu. Baik, kalau tadi kan di awal Bapak sudah menjelaskan terkait dengan skema yang dikeluarkan untuk pembukaan jalur saat ini seperti itu. Nah, skemanya seperti apa? Apakah ada pengaturan jumlah kendaraan, kemudian waktu tempuhnya dan lain-lain, Pak? Dapat saya jelaskan kembali bahwa berdasarkan rapat kita terakhir ya, 19 Februari 2024, bahwa bahasa yang harus kita sampaikan adalah mengoptimalkan jalur sungai. Nah, jadi, mengapa harus jalur darat? Maka saya sampaikan tadi, karena tidak semua pemilik tambang itu yang berada di pelabuhan-pelabuhan yang terdekat. Nah, makanya skemanya kita buat 2 skema, dari Sarawangun menuju pelabuhan yang berada di Batanghari. Ya, ada 4 perusahaan yang kita siapkan di situ. Pertama adalah PT Sri Kandi yang di Duralunco, kemudian PT yang di Morajangga 1, pelabuhan di Morajangga 1, yang kedua, yang ketiga adalah PT PUS ya. Nah, yang keempat adalah DKC. Nah, inilah yang kita lakukan uji coba untuk simulasi dalam 1 minggu kemarin ya. Jadi jumlah kendaraan pun kita atur. Kalau kita hitung, jumlah kendaraan yang bisa kita lepas berdasarkan data yang kita punya adalah sekitar paling banyak itu 900 ya. Nah, namun kendaraan yang kita lepas itu harus mempunyai stiker. Stikernya perusahaan A menuju ke pelabuhan mana. Jadi mereka jelas, misalnya perusahaan A itu nanti stikernya ada perusahaan A 01, kemudian menuju TUKS-nya misalnya pelabuhan di Duralunco. Nah, jelas, jadi posisi mereka dilepas kemana arah kendaraan itu sudah jelas. Dari Sarawangun mereka masuknya di pelabuhan Duralunco, tidak boleh lebih. Nah, posisi yang paling jauh adalah di Jebak. Jadi Sarawangun sampai ke Jebak, operasional kendaraan yang boleh dilepas dengan pengaturan dan aturan yang ketat. Itu. Jadi jalur dari Jebak sampai ke Kota Jambi itu tidak ada jalur batubara. Oke, kita tahan dulu ya Pak ya. Ini menarik, masih pembahasan terkait dengan penggunaan jalur umum ini sendiri untuk skema sementara waktu yang sudah dilakukan uji coba terkait dengan penggunaan jalan umum ini sendiri dari tanggal 4 Maret kemarin, seperti apa evaluasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sesaat lagi tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan pembahasan kita masih terkait dengan pembukaan kembali jalur angkutan batubara ini. Tadi sudah dibahas, memang ada skema yang dilakukan terkait dengan jalur umum ini sendiri. Tapi ditekankan ada penggunaan yang lebih utama adalah jalur sungai seperti itu. Nah, tadi disampaikan skema ini sudah berlangsung dari tanggal 4 dan ditargetkan sampai kapan dan bagaimana evaluasi sejauh ini, Pak? Sebelum saya sampaikan, jadi skema yang pertama yang kita lakukan ini kita sistematik ya. Artinya pengusaha tambang harus punya kontrak dengan
pemilik pelabuhan. Jadi jatah mereka dalam satu pelabuhan itu kita atur. Misalnya perusahaan A itu hanya dalam satu hari mengangkut 30 kendaraan. Ini kita atur, ada kontrak itu. Kemudian mereka harus mengikuti aturan kita. Kita pasang stiker, kemudian kendaraannya juga harus layak jalan gitu ya, layak jalan, dan itu tentunya kita selektif ya dalam melihat uji coba yang kita lakukan mulai tanggal 4 Maret kemarin. Itu skema 1 ya. Nah, skema kedua kita menggunakan jalur Sungai Bahar, kemudian Panerokan, kemudian Sungai Gelam. Itu nanti menuju ke pelabuhan Talangduku. Karena yang paling dekat dengan pelabuhan Talangduku itu adalah skema yang kedua itu. Nah, jumlah kendaraannya itu pun kita batasin sebanyak 525 ya, yang kita batasi, dan itu harus berstiker. Kemudian yang ketiga itu ada skema yang dari Bungo Tebo yang menuju ke pelabuhan dagang ya di Tanjung Barat. Itu skemanya juga kita atur, jumlah kendaraan kita atur dan berstiker. Nah, kemudian yang skema keempat adalah kendaraan yang menuju Padang ya, menuju Padang dari Sarawangun menuju Padang. Ini karena para perusahaan itu ada kontrak dengan PT Semen Padang. Kemudian kita juga sudah punya kontrak dengan PLN juga. Kita harus memasok PLN itu sebanyak 3 juta ton per bulan. Nah, inilah yang memang menjadi dasar kita. Namun kita tetap mengoptimalkan jalur sungai. Nah, kita ada menugaskan kawan-kawan kabupaten ya. Kita memanfaatkan ya, kita kerjasama selama ini bertumpu pada provinsi, namun kita sekarang sudah bekerjasama dengan kepolisian Kabupaten Sarawangun, Batanghari, Muara Jambi dan Kota Jambi. Juga di subnya ya, kabupaten itu kita bekerjasama, dan mereka lah yang akan mengawasi terkait jalur batubara ini. Jadi kewenangan sudah beralih, namun pengawasan tetap kita bersama-sama seperti itu. Nah, kita kemarin sudah kita sepakatin tanggal 4 Maret kemarin kita lepas, ini merupakan simulasi uji coba ya. Uji coba, dan hari Senin kemarin kita sudah rapat evaluasi ya. Dihadiri oleh Dirlantas Polda Jambi, kemudian Kasat Lantas Kota Jambi, Muara Jambi, kemudian Sarawangun ya, kemudian di subnya juga kita hadirkan dari Batanghari, Sarawangun, Muara Jambi dan Kota Jambi. Nah, kita melihat gimana evaluasinya terkait dengan simulasi yang sudah kita lakukan pada tanggal 4 Maret. Pasti ini ada perbaikan-perbaikan ya, seperti itu. Apa saja temuan dari evaluasi tadi, Pak? Dari evaluasi yang kita dapatkan dari laporan dari kabupaten, pertama terkait dengan daya tampung pelabuhan ya. Salah satu contoh di Batanghari ya, PT PUS, PT Samudra Indonesia itu ternyata dengan cuaca yang kurang baik ya, musim hujan, maka terjadi kemacetan di pintu masuk dan pelabuhan mereka juga sebagian tergenang banjir. Nah, ini yang kemarin yang kita harapkan dengan kondisi yang daya tampung pelabuhan yang sekarang banjir, itu sekarang kita harapkan perusahaan melaporkan batasan sebenarnya untuk pelabuhan itu berapa, seperti itu. Kemudian ada laporan juga bahwa proses jalan masuk itu penerangan dan rambu-rambu itu belum dipasang. Nah, ini yang kita minta dari perusahaan dan pemilik pelabuhan agar memasang rambu-rambu dan penerangan di jalan seperti itu. Kemudian untuk di Kota Jambi ada yang dilewati nanti lingkar selatan ya. Diharapkan laporan dari Kadis Hub Kota bahwa memang kesepakatan awal memang jalur batubara, angkutan batubara kalau bisa lewat itu di jam 21 ke atas.
karena itu. Nah, maka dari hasil kemarin evaluasi kita kemarin bahwa untuk bulan puasa ini semua jalur kita buka itu di atas jam 21.00 sampai jam 4 dini hari tidak ada aktivitas. Nah, apabila jam 0.04 itu terjadi masih ada aktivitas, maka mereka akan dihentikan oleh petugas-petugas kepolisian dan perhubungan. Dan diharapkan mereka masuk ke kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan. Salah satu contoh di Kota Jambi, itu Kadishub Kota Jambi sudah menyampaikan bahwa kalau memang di atas jam 4 mereka masih di pinggir jalan, mereka akan didorong masuk ke terminal Taranggulo itu. Seperti itu. Nah, ini kita sampaikan kepada semua pengusaha bahwa di aktivitas di bulan puasa ini adalah keluar dari Mutambang itu pukul 21.00 sampai jam 4 dini hari. Dengan pertimbangan aktivitas kita sudah sholat tarawih ya, dan aktivitas menjelang subuh itu pasti agak padat di bulan Ramadan ini. Ini seperti itu. Kalau tadi kan membahas terkait dengan adanya aturan waktu dan lain-lain, apakah ada sanksi yang diberikan, Pak? Kalau misalnya dia melanggar, kemudian untuk perusahaan sendiri seperti apa, Pak? Iya, kita sudah jelaskan kemarin dalam rapat evaluasi ya, yang kemarin memang kita lengkap hadir ya, dan kita sepakati memang kita terkait dengan yang menyalahi aturan ini pasti ada sanksinya ya. Cuma mekanisme kewenangan ini kan berada di Kementerian SDM ya, Dirjen Minerba. Jadi perusahaan-perusahaan yang nanti melanggar berturut-turut ya, tidak memenuhi aturan ini, tentunya nanti pemerintah Provinsi Jambi melalui Satgas Was Gakum Provinsi Jambi dan Dirlantas Polda akan melaporkan ini ke Dirjen Minerba di pusat, ya. Dan kalau mereka tidak memenuhi juga, maka operasional mereka bisa dihentikan. Nah, kita harapkan, kita tekankan kepada pengusaha agar ikut aturan main kita, karena di samping kita juga melepas ini agar supaya lebih baik, namun masyarakat jangan terganggu. Nah, ini yang harus kita lakukan, dan kita selalu melakukan evaluasi ya. Tiap malam kita laporan itu selalu masuk ke grup kita. Apabila ada kejadian itu cepat diantisipasi. Karena dari perusahaan itu kan mereka ada perkumpulan ya, namanya PPTB, Perkumpulan Pengusaha Tambang Jambi. Nah, mereka kolaborasi dengan Satgas Gakum Provinsi Jambi, mereka siapkan tenda pos pantau, kemudian juga mereka menyiapkan alat-alat berat. Apabila kejadian di lapangan ada mobil yang terbalik atau kerusakan atau nanti ada kondisi jalan yang kurang baik, maka kita akan dibantu oleh alat berat yang operatornya memang sudah disiapkan oleh PPTB itu, seperti itu. Baik, berarti sudah ada strategi yang dibangun juga dari perusahaan untuk menjamin bahwa memang biasanya terjadi macet ini ada kendaraannya rusak atau mogok di jalan seperti itu ya, Pak ya. Nah, terkait tadi kita membahas Ingup ini sendiri yang memaksimalkan fokusnya adalah alur sungai atau jalur sungai. Seberapa efektif untuk memenuhi kebutuhan? Tadi ada salah satu katanya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Ya, kita dari disampaikan oleh Dirjen Minerba kepada Pak Gubernur bahwa ada 28 pemegang IUP yang berada di Provinsi Jambi ini itu sudah berkontrak dengan PLN ya, dan pasokannya minimal itu ada 3 juta ton per bulan. Nah, ini yang kita hitung bahwa ini agar pasokan ini jangan sampai kurang. Nah, maka kita sampaikan setelah kita evaluasi, nah optimalisasi jalur sungai ini yang kita manfaatkan. Namun ya memang kita masih menggunakan jalur-jalur jalan nasional, jalan provinsi yang kita gunakan menuju ke sungai. Namun ini kita dengan pengawasan yang ketat dan jumlah yang terbatas. Dan kita harapkan ini bisa berjalan dengan baik. Dan ini selalu kita evaluasi ya. Kalau memang dampaknya ini setelah kita buka ini, memang dampaknya ini tidak bisa diatur dan tidak bisa, ya kita dengan
kebijakan Pak Gubernur dan Forkopimda, bisa saja nanti yang terburuk ya kita hentikan lagi sambil kita menunggu jalan khusus itu selesai seperti itu. Baik, berarti ada target misalnya memang beberapa persen muncul kesulitan atau laporan masyarakat, maka bisa ditutup kembali seperti itu, Pak? Ya, kita lihat. Kita lihat bagaimana dampaknya. Ya, itu dampaknya. Karena kita untuk membuka holding ini, memang kita targetnya sampai sebelum Lebaran nih. Ya, sebelum Lebaran. Ya, nanti kita evaluasi lagi. Apakah ini dampaknya baik atau malah justru ini menjadi masalah di masyarakat seperti itu. Baik, kalau untuk kita membahas tentang pertambangan sendiri dan terus juga terkait dengan batu bara dan lain-lain, kita mengetahui memang kontribusi dari tambang ini sendiri juga menjadi akses untuk kemajuan dan juga pertumbuhan yang ada di Provinsi Jambi. Sebenarnya bagaimana pemerintah menjamin memang batu bara ini resapan anggarannya bisa menjadi pertumbuhan untuk ekonomi kita ke depannya? Ya, kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan 3 ya, kita itu masih cukup baik ya. Ya, masih cukup baik sampai bulan Oktober kita masih baik. Kita masih di angka 5,03 ya, masih baik di Pulau Sumatera ya. Kalau tidak salah kita itu peringkat ketiga. Namun mulainya triwulan 4 ya pertumbuhan ekonomi kita agak melambat karena memang ada beberapa bulan kita memang angkutan batu bara ini tidak kita operasionalkan, dan memang secara menyumbang untuk pertumbuhan ekonomi memang ini sangat berpengaruh. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi kita triwulan 4 ya Desember itu kita menurun dari angka 5,03 kita menurun menjadi 4,93. Nah, ini terjadi penurunan untuk penyumbang jalur pertambangan di Provinsi Jambi seperti itu. Berarti untuk penyerapan angka kerja sendiri untuk tambang ini juga cukup tinggi seperti itu, Pak? Kalau dilihat jumlah yang diserap bekerja di perusahaan tambang ya, mulai kalau kita hitung kan yang bekerja di perusahaan tambang kan dari mulai mereka bekerja menggali ya, menggali itu kemudian mereka juga pasang terpal, mereka buat, kemudian mereka supir, kemudian juga pembongkaran di pelabuhan sebagainya, ini cukup banyak sebenarnya masyarakat Provinsi Jambi yang bekerja, bukan hanya di kota Jambi dan sebagai yang di Muara Jambi dan Batanghari, juga ada banyak juga dari kabupaten yang jauh kayak Merangin juga banyak yang atau Kerinci juga mereka bekerja karena sekarang usaha tambang ini sangat menjanjikan untuk dikelola di Provinsi Jambi seperti itu. Baik, ini sebenarnya kan ketika pembukaan jalur angkutan batu bara ini sendiri memunculkan kekhawatiran tidak hanya terkait dengan kemacetan ditimbulkan, tetapi ini juga kebetulan Bapak ini selaku TPID juga. Nah, bagaimana sebenarnya kesiapan untuk mengatasi misalnya kemacetan yang akhirnya berdampak terhadap distribusi bahan pangan dan lain-lain itu bagaimana sejauh ini, Pak? Nah, kita kan punya jam operasional ya, jam operasional, dan biasanya pasokan-pasokan yang berada dari luar ya untuk komoditi untuk memenuhi kebutuhan di kota Jambi biasanya kita kawal ya, dan kita informasikan pintu masuknya itu harus jam berapa mereka harus masuk ke wilayah perbatasan ya di Palembang, itu jam berapa masuk ke jam-jam berapa itu kita informasikan, dan kalau terjadi mereka terjadi kemacetan nanti akan kita kawal dari Dinas Perhubungan Provinsi maupun kabupaten yang dilewatin oleh komoditi yang pasokannya masuk ke kota Jambi seperti itu. Baik, berarti hingga saat ini pun skenario-nya terus dibangun ya Pak ya, dan terus dilakukan evaluasi untuk menjamin memang bahwa angkutan batu bara ini sendiri tidak mengganggu kegiatan masyarakat dan juga laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jambi. Tapi kita tahan lagi Pak, masih banyak nih pembahasan kita terkait dengan angkutan batu bara. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik.
Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan pembahasan kita masih berlanjut terkait dengan akses batubara yang dibuka kembali. Dan tadi kita membahas memang begitu banyak skenario yang telah disusun oleh pemerintah agar memang tidak mengganggu. Memang kalau dibahas secara dalam, kekhawatiran masyarakat ini tidak hanya terkait dengan kemacetan, tetapi juga laju pertumbuhan, kemudian juga akses dan lain-lain. Apalagi tadi juga disinggung terkait dengan bencana yang barusan terjadi. Ini juga menimbulkan kekhawatiran ketika angkutan batubara ini juga dibuka kembali. Kita lanjut, Pak. Tadi sudah begitu banyak sebenarnya aturan yang dikeluarkan juga dengan pemerintah, kemudian pengawasan, evaluasi, dan lain-lain. Sejauh ini bagaimana melihat kepatuhan dari perusahaan ataupun juga organisasi unsur stakeholder terkait dengan angkutan batubara ini sendiri, Pak? Ya, kita memang pemerintah dalam hal ini kan berusaha terus mencari skema yang terbaik ya, sambil menunggu jalan khusus batubara ini selesai. Karena dilematis betul kita, pemerintah dalam hal ini, kita tidak melihat yang mana yang harus didahulukan. Yang jelas, yang kita lakukan adalah skema yang terbaik. Namun kalau ini justru ini dampaknya negatifnya terlalu besar, tentunya ini kita pemerintah, Pak Gubernur dalam hal ini selaku perwakilan pemerintah pusat bersama-sama dengan Forkopimda ya tentunya berdiskusi nanti akan mengambil langkah-langkah yang terdampak yang bagaimana harus dilakukan seperti itu. Nah, terkait dengan angkutan batubara ini, sebenarnya memang kalau kita lihat mulai dari awal 2022 ya, polemik itu sudah timbul dan skemanya sudah kita lakukan berkali-kali sebenarnya ya. Karena dampaknya juga di samping kita juga mengacu ke pertumbuhan ekonomi, kita untuk lapangan kerja juga kita perhatikan. Nah, skema yang terakhir kemarin untuk menjadi lebih baik ya, makanya Pak Gubernur mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2024. Tolong diatur dengan baik kembali agar jalur batubara ini bisa berjalan dengan baik, mengoptimalkan jalur sungai. Karena posisi kita saat ini angkutan air ya melalui Batanghari itu memungkinkan karena debit airnya cukup baik untuk jalur batubara. Nah, skema yang kita lakukan setelah dikaji kembali oleh Pak Gubernur dan dinyatakan siap, dan kita kemarin melibatkan semua Forkopimda ya, kabupaten kota, bupati ya, pada tanggal 19 Februari 2024, kita tawarkan skema yang saya sampaikan tadi. Skema mengoptimalkan jalur sungai, namun tetap menggunakan jalur darat. Dan itu hasil kita diskusi melibatkan Forkopimda dan Bupati Wali Kota yang daerahnya terkait dengan lalu lintas batubara itu, maka diambil kesimpulan bahwa silakan diuji cobakan optimalisasi untuk jalur sungai. Nah, maka kita skemakan seperti itu. Kalau kita lihat, kalau kita lakukan evaluasi yang kemarin, memang sebenarnya jalur batubara ini bisa berjalan dengan baik sebenarnya kalau memang semua perusahaan yang sudah kita atur tadi itu mereka ikut aturan main, ikut aturan yang sudah kita tentukan. Contoh, ini sebelum bulan puasa ya, kita contoh, kalau mereka di daerah Sorolangun, kita instruksikan itu mereka keluar dari mulut tambang itu pukul 19, mereka tidak boleh keluar dari mulut tambang itu pukul 5, pukul 4 di pinggir jalan. Itu sudah melanggar aturan. Kemudian ketika mereka dilepas, juga mereka nggak boleh itu terlalu padat. Jaraknya kan diatur. Kemudian tujuan mereka itu langsung ke pelabuhan yang dituju. Nah, itu kalau mereka mengikuti aturan itu dan jam operasional sampai jam 4 pagi itu tidak mereka masih parkir di pinggir dan sebagainya, saya rasa itu aman. Namun kebijakan itu tentu pasti ada plus dan minusnya. Maka inilah kemarin waktu hari Senin kita evaluasi agar perusahaan tambang ini ikut aturan kita gitu. Karena pihak kepolisian, pihak perhubungan tidak bisa bekerja sendiri tanpa para supir dan pengusaha untuk membantu kita untuk jalur ini baik
lakukan dengan baik. Kita tahan dulu ya Pak ya, karena ada penelpon. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Baik. Terkendala jaringan, kita belum bisa mendengar suara penelpon kita pada hari ini. Kita akan lanjut lagi, Pak. Tadi masih terkait dengan ini memang pemerintah terus mendorong perusahaan agar mengikuti aturan main seperti itu. Seperti yang kita ketahui juga, tadi di awal Bapak sudah menyampaikan bahwa perusahaan juga sudah menjamin fasilitas untuk angkutan batubara ini sendiri. Apakah ini juga sebagai bentuk pemerintah mendorong perusahaan untuk juga menjamin kemaslahatan masyarakat, Pak? Iya. Pertama, saya sampaikan tadi bahwa angkutan batubara ini akan tertib kalau mereka semua perusahaan juga para supir mentaatin aturan yang sudah kita keluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kerusakan jalan. Ini sudah kesepakatan bahwa perusahaan akan membantu untuk perbaikan untuk jalan yang rusak. Nah, kemudian untuk masyarakat, tentunya daerah yang mulu-mulu tambang itu tentunya nanti kita memperkerjakan ya, atau truk yang berada di desa itu kita ikutkan untuk pengangkutan batubara. Ini salah satu dampak yang kita buat bagi masyarakat. Dan tentunya mereka juga harus ikut aturan ini yang kita keluarkan. Mereka harus pakai stiker, kemudian jumlah tonase mereka juga harus dibatasin. Ya, kita kemarin kita maksimal kalau isinya 8 ton, kalau hitungannya sampai masuk mesin dan truk itu sekitar 15 ton, itu maksimal dan itu harus dilakukan. Nah, terkait dengan CSR perusahaan ya, kami mendorong ya para pengusaha tambang untuk menggunakan CSR-nya kepada daerah-daerah yang berada di mulu tambang itu, dibantu apa sih keluhan masyarakat di sekitar mulu tambang itu, seperti itu. Baik, apakah CSR ini juga terkait dengan relokasi setelah tambang digunakan, Pak? Ya, kalau kita, kalau di pusat di Dirjen Minerba ya, Dirjen Minerba itu memang di RKB, di anggaran pemegang itu kan sudah dialokasikan ya, berapa besaran CSR yang harus mereka siapkan untuk membantu masyarakat maupun nanti diserahkan ke forum CSR provinsi. Contoh tahun 2023 kemarin, 22 ya, 22 kemarin kita dapat bantuan CSR ya dari pemegang IUP itu sekitar 3,8 miliar ya, dan itu rekeningnya itu langsung masuk ke forum CSR provinsi, dan itu sudah kita gunakan untuk perbaikan jalan yang rusak ketika memang jalur batubara itu memang banyak menjadi kemacetan di jalan-jalan seperti itu. Baik, tadi juga pembahasan sebelumnya terkait dengan tumpuhan. Biasanya terkait dengan problematika batubara ini sendiri yang ditumpukan adalah pemerintah provinsi. Tapi untuk saat ini tadi sudah disampaikan bahwa penekanan ada juga tumpu kebijakan ini terkait dengan bupati, wali kota, kemudian unsur-unsur terkait. Bagaimana sejauh ini keterlibatan unsur-unsur itu dan apakah ada evaluasi, Pak? Ya, ini yang sangat baik ya kebijakan Pak Gubernur. Sebelum rapat tanggal 19 Februari 2024 kemarin, beliau mengharapkan semua para bupati yang melewati jalur batubara itu kita undang ya, seperti Merangin, Sarawangun, Batanghari, Kota Jambi, kemudian Muara Jambi ya, kemudian Tebo ya, kita undang untuk ikut dalam rangka keterlibatan mereka dalam untuk pengawasan angkutan batubara ini. Kemudian juga kita ajak Forkopimda ya, Forkopimda provinsi untuk memberikan masukan, saran bagaimana skema yang akan kita buka kemarin itu dapat berjalan yang baik. Nah, dari hasil pertemuan itu dan dalam berita acara yang sudah disepakati ya, bahwa kabupaten kota itu juga kabupaten yang dilalui angkutan batubara ini harus membentuk juga tim Satgas Was Gakum. Nah, keterlibatan kabupaten
dalam pengawasan saat ini itu kita optimalkan. Jadi jangan hanya peran itu berada di tingkat provinsi. Nah, karena wilayah mulu-mulu tambang ini kan berada di kabupaten. Nah, provinsi hanya sebagai pengambil kebijakan dalam langkah-langkah yang dilakukan. Nah, contoh sekarang yang sudah kita buka ini itu seperti itu. Nah, jalur Batanghari kita serahkan kepada pemerintah kabupaten. Dalam hal ini Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Polres Batanghari, kemudian nanti Pol PP ya, untuk membantu jalur ini supaya dapat berjalan dengan optimal. Sama kayak Muara Jambi, Kota Jambi ya, dan Tebo ya, peran mereka sudah lebih optimal untuk bagaimana mengatur pengawasan tentang kebijakan. Tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jambi seperti itu. Dan kita harapkan skema yang kita buat ini lebih baik dibandingkan skema yang sudah selama ini kita lakukan. Keterlibatan kawan-kawan kabupaten, bupati itu sangat penting. Karena tidak mungkin petugas ya, mohon maaf ya, dari provinsi, dari Polda maupun dari perhubungan, tenaga mereka juga terbatas. Maka peran mereka itu kita optimalkan. Tentunya dengan mereka bertugas, tentunya kita akan memperhatikan agar operasional mereka di lapangan juga kita perhatikan seperti itu. Baik, ini tadi dari awal kita mendengar ada kata Satuas Gakum ya. Apakah ini tupoksinya juga terkait dengan batubara ini sendiri jadi fokusnya untuk kabupaten kota juga gitu Pak? Ya, jadi dalam rangka pengawasan jalur batubara memang kita diminta untuk membentuk satuan tugas ya, pengawasan dan penindakan dalam rangka untuk jalur batubara ini. Dan keterlibatan dari SK itu kita melibatkan Forkopimda, orientasi vertikal ya, kemudian OPD yang terkait. Karena ini perlu disinergikan agar langkah-langkah untuk pengawasan itu lebih optimal dilakukan. Kan tidak mungkin di Lantas Polda yang bekerja sendiri, kemudian atau perhubungan bekerja dengan sendiri. Makanya ini tim Satgas ini kita satukan agar untuk membantu untuk proses pengawasan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Baik, berarti programnya sudah ada, eksekusinya juga sudah ada, evaluasinya pun terus dilakukan, dan ini masih terus diamati hingga beberapa hari ke depan, ataupun juga nanti targetnya kalau memang bagus untuk diteruskan, maka akan diteruskan, ataupun nanti bisa jadi ketika memang perusahaan tidak patuh, ini akan ditutup, dan kita akan tunggu sampai dengan jalan khusus jalur angkutan batubara dibuka pada tahun ini, tepatnya di tanggal bulan Oktober ya, kurang lebih targetnya ya Pak ya. Usai jeda kami masih akan kembali dengan pembahasan kita, tetap di Dialog Ruang Publik. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan tidak terasa pembahasan kita terkait dengan pembukaan kembali jalur angkutan batubara ini sudah di segmen terakhir. Tadi kita sudah berbincang banyak hal dengan Pak Johansa. Memang hingga saat ini pun pemerintah terus mengeluarkan tindakan yang memang terus dipertimbang dan dievaluasi. Dan kita akan mendengarkan statement terakhir, mungkin rekomendasi, pesan ataupun juga penekanan terakhir Pak terkait dengan angkutan batubara ini yang dibuka kembali, karena harus ada istilahnya tanggung jawab juga di dalamnya. Silakan Pak. Ya, baik. Pemerintah Provinsi Jambi memang sudah membuka kembali hauling batubara tanggal 4 Maret 2024 ini. Nah, memang penekanan kita bahwa jalur yang kita buka ini mengoptimalkan jalur sungai. Jalur sungai yang kita optimalkan itu memiliki pelabuhan hanya yang berada di Batanghari dan pelabuhan Tangduku. Dan satu lagi berada di pelabuhan dagang di arah PT WKS. Nah, optimalisasi jalur sungai yang kita manfaatkan inilah yang kita lakukan saat ini. Karena jalur sungai itu memang jauh dari mulut tambang, maka kita mempertimbangkan agar ini kita gunakan dua skema, yaitu darat dan sungai. Nah, dan ini dengan pengawasan yang ketat dan angkutan yang terbatas. Nah, diharapkan
bagi perusahaan agar ikut aturan yang sudah kita tetapkan. Apabila melanggar, tentunya sanksinya akan kita laporkan kepada Kementerian SDM melalui Dirjen Minerba, dan ini aktivitasnya bisa dihentikan. Dan kami mengharapkan dukungan dan pengawasan bagi masyarakat agar holding batubara yang sudah kita buka ini sampai H-7 Lebaran ini agar dapat berjalan lancar, agar memberikan masukan dan kritik kepada kami tim Satgas Was Gakum Provinsi Jambi maupun kabupaten kota agar dapat berjalan dengan baik. Tentulah kami pemerintah tetap memperhatikan masyarakat agar ini dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari apa yang kami lakukan itu perlu saran dan pendapat bagi masyarakat. Demikian dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Johonsa selaku Wakil Ketua Satgas Was Gakum dan juga Asisten Ekonomi dan SDA Provinsi Jambi yang sudah berdiskusi dan juga berbincang bersama kita pada hari ini. Poin menarik yang kita dapatkan memang pola ataupun juga skema yang dikeluarkan ini terkait dengan Ingup nomor 1 2024 ini adalah mementingkan kepentingan masyarakat dan juga nantinya akan ada evaluasi berkelanjutan. Dan tadi pesan terakhir yang digarisbawahi adalah masyarakat bisa menyumbangkan mata terkait dengan pengawasan sehingga memang program ini dapat berjalan lancar dan juga maksimal. Saya Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.